Penderitaan itu seringkali kita ciptakan sendiri, tapi, kabar baiknya Anda punya kunci untuk menghentikannya. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita akan kupas tuntas ya, sumber-sumber penderitaan fisik maupun mental. Dan gimana sih cara keluarnya? Ini berdasarkan intisari yang sudah kami rangkum nih buat Anda. Ternyata akarnya seringkali ada di dalam diri. Betul sekali, kita akan lihat bagaimana pikiran dan perasaan kita ini yang sering kita anggap sumber masalah ya, tapi di saat yang sama juga memegang kunci solusi yang kuat. Jadi ini bukan cuma soal kejadian di luar ya, lebih ke gimana kita meresponnya gitu. Materi kita ini bilang, pikiran dan perasaan itu biang keladinya. Kok bisa gitu ya? Seringkali ya kita menderita itu karena pikiran kita kayak terpaku gitu ke masa lalu yang mana kan cuma ingatan. Atau malah cemas berlebihan soal masa depan yang belum terjadi. Kita lupa hidup di saat ini. Bener juga ya, gampang banget kayaknya keseret ke sana. Nah, ini ada istilah pikiran yang ngelantur atau default mode network. Itu yang katanya bikin kita overthinking terus merasa nggak cukup baik gitu kan? Tepat. Nah, DMN ini saat pikiran kita nggak terkelola, nggak fokus, dia cenderungnya berkelana ke hal-hal negatif. Mengulang kecewa lah, mikir yang jelek-jelek lah. Ditambah lagi, kita sering tanpa sadar membangun penjara. Penjara? Maksudnya? Ya, penjara tak terlihat, lewat omongan negatif ke diri sendiri, atau keyakinan-keyakinan yang membatasi kita. Gini, setiap omongan negatif itu kayak nambah satu bata lagi di tembok penjara kita itu. Wah, itu dalam banget metaforanya. Belum lagi kalau ditambah efek stres ya, yang bikin tegang terus atau mungkin ada trauma masa lalu, atau paparan terus-menerus ke hal negatif, fokus ke yang salah terus dalam hidup. Jadi numpuk ya penderitaannya. Persis, semua itu jadi beban yang ya menumpuk. Oke, jadi kebayang nih sumber masalahnya. Cukup kompleks ya, tapi intinya banyak di dalam diri. Nah sekarang, gimana cara keluarnya nih? Menurut sumber-sumber kita ini, gimana cara atasinya? Kuncinya ada di kesadaran sama pengelolaan diri sih. Yang pertama, coba deh pisahkan diri Anda yang sejati, si pengamat itu, dari tubuh, pikiran, dan emosi yang datang pergi silih berganti. Anggap mereka itu kayak tamu aja, bukan pemilik rumah. Menarik. Jadi kita bukan pikiran atau emosi kita ya? Kita yang mengamati. Terus gimana caranya belajar mengendalikan pikiran liar tadi, yang dari DMN itu? Iya, itu perlu dilatih. Latih fokus pikiran. Jadi saat sadar pikiran mulai ngelantur, ke negatif, atau ke masa lalu, masa depan, coba secara sadar arahkan lagi perhatiannya ke saat ini, ke hal-hal yang positif yang benar dalam hidup Anda sekarang. Oke, jadi latihan mengarahkan fokus ya, kayak ngelatih otot gitu ya? Betul, dan satu lagi ingat, mencari bantuan saat sulit, itu bukan berarti lemah loh, itu justru langkah yang berani loh, penting ini. Setuju. Kadang gengsi ya minta tolong, padahal itu penting. Dan yang paling penting ini kayaknya sadar kalau kekuatan untuk berubah itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri kan? Nggak harus nunggu solusi dari luar terus. Tepat sekali, kekuatan itu udah ada di dalam, kita yang pegang kendali sebenarnya. Jadi jelas ya, kalau disimpulkan, penderitaan itu seringkali akarnya dari cara kita berpikir dan merespon. Tapi kita punya kekuatan loh buat mengubah pola itu. Betul. Nah sekarang, mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar. Pola pikir mana sih yang paling sering memenjarakan Anda? Dan langkah kecil apa ya yang paling mungkin Anda ambil hari ini juga untuk mulai mengelolanya? Sedikit aja. Itu dia kupasan singkat kita di Hening Sejenak. Nah, kalau Anda nih udah nyimak sampai akhir gini, tapi kok ya belum follow, subscribe, atau mungkin pencet tombol like, apa jangan-jangan Anda benci sama kami ya? Bercanda kok. Semoga bermanfaat ya obrolan kita. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.